Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya di sini akan menjelaskan salah satu topik yang menarik untuk kita ketahui bersama, yaitu topik ekologi. Saya akan memaparkan di sini satu dasar yang cukup penting bagi kita untuk melihat mengapa pelajaran ekologi itu harus dibentuk sejak usia dini, yaitu di bangku SD, atau kalau boleh dari bangku TK, supaya dibentuk memang karakternya untuk kemudian ketika di masa depan anak-anak itu bisa mempertanggungjawabkan hubungannya dengan alam sebelum dia mengenal konsep ketuhanan itu. Karena konsep ketuhanan dengan alam semesta itu sangat erat kaitannya. Kalau anak-anak itu tidak dibentuk untuk menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya, maka berbicara tentang Tuhan nampak-nampaknya tidak berguna gitu ya. Nah, maka kali ini saya akan membahas mengapa begitu penting sekali dari usia TK atau dari usia SD itu anak-anak dibentuk untuk bertanggung jawab dengan alam sekitar gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya seorang biarawan. Saya akan menjelaskan pentingnya kehadiran seorang guru dalam perkembangan seorang anak. Lebih dari itu, kehadiran orang tua juga sangat membentuk kepribadian anak. Nah, teman-teman, dua hal ini sangat dibutuhkan dalam membentuk karakter anak usia dini gitu, terutama dalam kaitannya dengan ekologi. Nah, di sini saya akan lebih mengerucut lagi, yaitu soal membersihkan lingkungan di sekitar anak-anak di mana mereka hidup begitu ya. Saya ambil contoh saja, misalnya di lingkungan rumah. Lingkungan rumah itu kan banyak sampah-sampah yang berseliweran di mana-mana gitu ya. Entah itu plastik jajanan mereka atau mungkin jajanan orang tua juga yang dibuang-buang gitu. Karena maklum kita ini kadang-kadang hal sepele seperti itu, seperti sampah misalnya, kadang-kadang seringkali kita itu lupa untuk menanganinya dengan baik. Bahkan untuk menyimpannya di tempat sampah aja kita kadang-kadang lupa. Nah, maka penting untuk dari kecil anak-anak itu dibiasakan untuk mengajar hal-hal praktis. Teorinya jangan dulu. Teorinya itu mungkin ya kenalnya pas dewasanya nanti mereka. Tapi perkenalkan mereka dengan hal-hal praktis. Hal praktis yang saya maksud adalah ketika ada sampah atau plastik-plastik yang berseliweran itu, hadirkan anak-anaknya langsung ke tempat itu. Hadirkan anak-anak supaya mereka tahu cara ambilnya begini, lalu cara menempatkan sampah itu begini, supaya supaya langsung pengalaman nyata itu, tidak hanya sekedar teori-teori. Nah, maka penting sekali bagi seorang guru ataupun orang tua untuk membentuk praktek-praktek nyata seperti itu. Nah, maka itu dari lingkungan keluarga ya, di rumah. Nah, kalau misalnya di sekolah, sebetulnya kalau di sekolah itu kan sampah-sampah yang di sekolah itu kan banyak ya kan, baik kertas hasil catatan mereka yang mereka sobek lalu dibuang begitu saja, itu kan banyak sekali contoh-contoh nyata. Lalu ya kemudian jajannya mereka dan teman-temannya mereka di tempat sekolah itu, kadang-kadang anak-anak kan datang dari lingkungan atau latar belakang yang berbeda dari orang tua. Ada yang memang dibentuk untuk menjaga kebersihan, tapi juga ada anak-anak yang datang dari latar belakang yang notabene keluarganya yang agak-agak membiarkan anak-anak itu untuk tidak membersihkan lingkungan. Maka penting bagi kita di lingkungan sekolah, untuk membentuk mereka supaya mereka bertanggung jawab dengan
semacam pilih-pilih sampah di lingkungan sekolah begitu ya. Nah maka ketika ada salah satu anak yang sudah membuat semacam inisiatif pribadi begitu, nah otomatis teman-teman yang lainnya nanti akan ikut anak yang satu itu, karena psikologi anak-anak itu ketika dia melihat sesuatu yang baik dari teman-temannya, otomatis dia juga akan ikut teman-teman, walaupun dia tidak pertanyakan dulu kenapa saya ikut, tapi hal-hal sepele seperti itu kalau dia melihat yang baik di sana, dia ikut. Nah maka sederhana sekali sebenarnya untuk melatih mereka dengan pengalaman-pengalaman nyata seperti itu. Nah saya kira praktik-praktik nyata di lingkungan anak-anak itu dimulai dari keluarga, tempat mereka tumbuh pertama kali itu dimulai dari sana. Lalu kalau nanti mereka sudah masuk di lingkungan sekolah ya, usahakan gurunya juga mengawasi secara langsung. Nah saya kira penting bagi kita untuk mengawasi hal ini secara berkelanjutan, karena saya punya pengalaman pribadi teman-teman dan para guru dan orang tua. Kami punya sekolah yang dikelola oleh kongregasi kami, dan itu sekolah besar dan dengan jumlah murid yang bisa ratusan murid begitu ya, sampai 500-an murid, dan penuh itu anak-anak SD. Dan faktanya ketika mereka masuk lingkungan sekolah itu pertama-tama itu ya belum begitu peduli dengan lingkungan sekolah. Nah maka dari mulai kelas 1 itu guru-guru yang ada di sekolahnya kami itu, kami semacam membuat tekanan kepada guru itu untuk kemudian mengajari anak-anak supaya atur hal-hal sederhana seperti itu. Nah teman-teman, ajakannya adalah mulai dari perkembangan usia dini kita diharapkan untuk bisa mengajari anak-anak kita hal-hal sederhana saja. Jangan terlalu cari hal-hal yang mungkin terlalu yang sulit-sulit bagi mereka. Enggak. Kita harus mulai dari hal-hal sederhana. Pilih-pilih sampah begitu. Kalau lihat sampah botol minuman bekas di jalanan seperti itu, ajak dia untuk ambil. Kenapa mesti harus sungkan-sungkan gitu atau gengsi gitu ya? Karena budaya kita juga ya sangat menjunjung tinggi budaya gengsi. Nah maka saya mengajak ya tinggalkan budaya itulah untuk mengubah perspektif kita terhadap ekologi. Karena teman-teman, sekarang sudah saatnya kita harus bergerak, bukan hanya salahkan orang lain mulu gitu ya. Sedikit-sedikit kita ini gara-gara pemerintah tidak memperhatikan kita. Tidak loh, kita harus ada inisiatif pribadi juga kadang-kadang ya. Tidak harus tunggu inisiatif pemerintah atau orang tua begitu, enggak ya. Kita mulai dari dalam diri kita lah, membangun kesadaran lingkungan kita sudah mulai kotor di mana-mana ya. Tolong mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, tempat kita belajar gitu ya. Itu hal pertama yang harus kita upayakan. Semoga katekese singkat ini terkait dengan masalah ekologi, terutama kaitannya dengan pendidikan usia dini untuk masalah-masalah ekologi, bisa membantu teman-teman. Dan saya Bruder Pascal mengucapkan terima kasih untuk kontribusi teman-teman untuk menonton video ini. Sekian, terima kasih.